Bagi kamu yang ingin mengetahui sebuah garis trendline dengan tujuan untuk melihat harga saham ataupun saham ini sedang uptrend maupun downtrend ataupun sideways, maka video ini tepat sekali untuk kamu karena di dalam video ini akan menjelaskan dan mempraktekkan cara membuat sebuah garis trendline dengan praktek bersama dan kita akan mempelajarinya bersama. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar mendapatkan pengetahuan yang baru dan informasi terbaru mengenai saham. Simak ya, langsung saja ke TKP. Cara mengetahui saham ini sedang uptrend, downtrend, ataupun sideways. Nah, kita akan bahas nih bagaimana cara mengetahuinya ya teman-teman. Baik, kita langsung saja kepada layar. Nah, teman-teman kita lihat di sini ada 3 fase atau ada 3 channel yang memang teman-teman harus ketahui. Nah, yang pertama di situ ada uptrend channel. Kemudian yang kedua ada downtrend channel dan yang ketiga ada sideways channel. Nah, teman-teman wajib mengetahuinya terlebih dahulu nih. Salah satu tren yang memang terjadi di saham adalah ada 3 tren tersebut. Nah, kita bahas di sini. Ada 4 stage juga nih teman-teman ya yang terjadi di dalam sebuah saham atau harga saham. Semuanya akan melalui tren-tren seperti ini atau memang kecuali saham yang tidur ya atau saham yang memang turun terus ya. Nah, ini kita lihat di sini dalam pembahasannya ya teman-teman. Yang pertama di sini kita harus ketahui ada saham yang memang terjadi di stage 1 yaitu stage sideways. Nah, kita ketahui bersama bahwa sideways ini adalah harga saham yang memang bolak-balik di harga tertentu saja teman-teman, tidak naik dan tidak turun dan dia hanya sekedar pantulan-pantulan kecil saja di area tertentu ya teman-teman. Ini adalah stage 1. Nah, setelah dari stage 1 kemudian ada namanya stage 2 teman-teman. Nah, ini yang terjadi biasanya adalah stage 2 yaitu stage uptrend. Nah, ketika tadi stage 1 itu sedang sideways, tidak lari kemana-mana sahamnya dan dia membentuk pantulan lagi teman-teman dan keluar atau breakout dari area sideways-nya sehingga jadilah sebuah stage 2 yaitu stage uptrend. Nah, ini yang teman-teman harus ketahui. Kemudian nih, pada masa uptrend seperti inilah yang teman-teman biasanya ramai-ramai atau FOMO ingin membeli sahamnya. Nah, ini bagus juga teman-teman, ini yang memang kita membeli saham itu pada stage 2 ini lebih menarik juga teman-teman ya. Namun teman-teman ketahui bersama ketika setelah stage 2 ada namanya stage 3 yaitu kembali kepada fase sideways teman-teman. Nah, di mana di sini orang-orang yang memang sudah mempunyai barang dari bawah dari stage 1 ini sudah melakukan taking profit teman-teman ya atau profit taking daripada menahan sahamnya terlalu lama. Nah, hal inilah yang memang teman-teman juga wajib ketahui nih, apakah teman-teman memang akan profit taking atau tidak. Nah, setelah itu nih akan kembali namanya ke stage 4. Nah, inilah stage 4 yang teman-teman juga wajib waspadai yaitu ada namanya stage downtrend. Nah, dari sideways stage 3 kemudian disambutlah dengan stage 4 berikutnya yaitu dengan fase downtrend. Nah, inilah biasanya teman-teman nih akan terjadi namanya fase downtrend. Hal ini yang memang harus dihindari oleh teman-teman. Ketika sudah naik di stage 3 dari stage 2 ke stage 3, teman-teman silakan profit taking terlebih dahulu. Inilah yang harus dilakukan sebenarnya ya. Jangan sampai menunggu stage 4 atau stage downtrendnya ini teman-teman. Jadi silakan pahami terlebih dahulu stage-stage yang memang terjadi di satu sahamnya. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengenali uptrend channel maupun cara mengenali downtrend channel ataupun sideways channel teman-teman. Kita akan membahasnya dan mempraktekannya. Silakan teman-teman menggunakan TradingView ataupun dengan OLT yang memang bawaan dari sekuritas teman-teman ya. Silakan. Saya menggunakan AMI Broker di sini teman-teman ya. Nah, kita lihat nih. Salah satu contohnya yaitu dari uptrend channel terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu ada saham Bank BBNI teman-teman. Nah, saya akan mencoba menarik garis uptrend channel yang memang kita sudah kelihatan nih di sini ada uptrend channel. Nah, saya akan tarik garis lurus nih dari bawah di sini. Memang dia sedang uptrend teman-teman ya. Inilah yang memang terjadi di saham BBNI pada waktu itu ya. Ini kita lihat nih di sini. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba tarik kembali nih 2 garis teman-teman. Silakan bisa menggunakan
dua garis ini. Nah, ini kita tarik garis lurus dari sini. Nah, inilah yang memang disebut dengan uptrend channel. Nah, teman-teman, kita ketahui bersama ini sudah membentuk pantulan-pantulan. Kemudian ada namanya koreksi-koreksian, ini koreksi normal ya, dan wajar saja teman-teman. Nah, setelah itu ini yaitu ada namanya pola penurunan kembali nih. Dia sudah patah trennya atau sudah keluar dari area uptrendnya, sehingga dia akan membentuk satu pola baru, yaitu kita lihat di sini apakah memang polanya sideways ataupun memang polanya sedang downtrend. Nah, ini kita lihat nih, tarik garis lurus juga di sini sudah. Ini adalah uptrend channel. Nah, kemudian saya mencoba menggambarkan di sini yaitu untuk area sideways-nya teman-teman ya. Ini masih dalam area sideways teman-teman. Nah, kita lihat nih, ini adalah area sideways dari saham BBNI. Nah, kita lihat, nah inilah membentuk area sideways-nya teman-teman. Nah, ini pola yang memang sudah terjadi nih teman-teman, yaitu ada namanya pola sideways. Jadi ketika saham itu turun di bawah sini, kemudian mantul di atasnya lagi, dan mantul-mantul terus nih teman-teman, tidak bergerak kemana-mana di dalam area kotak ini, inilah yang disebut dengan area sideways teman-teman ya. Nah, ini kita lihat nih teman-teman, di dalam area sideways ini dia sudah keluar areanya teman-teman, area kotak. Nah, inilah yang memang teman-teman bisa lakukan yaitu buy if break dari area sideways-nya atau dari area sininya teman-teman, keluar dari area resistennya. Nah, inilah yang memang teman-teman wajib ketahui bersama. Ketika teman-teman ingin mengetahui support dan resistennya juga, ini bisa gunakan area sideways ini. Dan teman-teman bisa lakukan pembelian juga, yaitu keluar dari area sideways ini, dan dia keluar dari resisten, maka dia akan melakukan pembelian nih para investor. Dan inilah yang terbukti di sini, yaitu dengan candlenya ini candle hijau ya teman-teman ya. Ini adalah area sideways. Kemudian kita contoh lagi nih, bagaimana area downtrend ya teman-teman ya. Saya akan gunakan satu contoh saham lagi. Nah, ini dia, yaitu polanya kita gambar di sini, yaitu ada pola downtrend ya teman-teman. Kita lihat nih di sini. Nah, pola downtrend ini terjadi, teman-teman bisa tarik garis atas di sini ya. Kemudian teman-teman silakan tarik dua garis ini boleh ya. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian tarik garis lurus juga yang area di bawahnya ya. Oke, setelah itu kita lihat nih, ini adalah area downtrend channel. Downtrend channel ini terjadi memang ketika sudah naik, kemudian dia malah langsung turun teman-teman ya, dan dia tidak membentuk sideways nih. Di sini sudah kelihatan nih teman-teman ya, dari areanya memang sudah naik tinggi ya, mencapai area high-nya di sini ya. Kemudian membentuklah namanya sebuah candle penurunan nih ya. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya kita lihat ada namanya keluar atau pola dari area downtrend channelnya sini dengan saham Palem di sini, yaitu keluar dari area downtrend channel. Nah, tandanya gimana sih tandanya? Nah, tandanya seperti ini teman-teman. Kita sudah tarik garis lurus. Ini saham ini tetap membentuk satu downtrend channel dan dia bergeraknya di dalam area tersebut, dan dia berusaha break atau berusaha keluar dari area trendline ini teman-teman. Nah, inilah yang memang kita bisa lakukan namanya trading juga atau buy juga ya, atau entry di dalam sebuah saham, yaitu di area keluar atau area breakout dari area trendline bawahnya ya, atau area trendline atasnya. Nah, ini adalah satu case ya, contohnya di sini. Jika teman-teman ingin melakukan pembelian pada saham ini, maka teman-teman bisa lakukan pembeliannya setelah dia keluar dari area trendline, dan inilah yang disebut dengan area break dari area trend atau downtrendnya. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, ini adalah analisisnya untuk downtrend channel ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih kita kasih contoh kembali untuk saham lainnya, yaitu ada saham Arto juga ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Kita lihat nih, untuk Arto sendiri kita cari namanya garis trendline atau cari namanya garis uptrend. Nah, ini yang terjadi juga nih teman-teman, bisa lihat ketika teman-teman sudah mempunyai barang nih misalkan di daerah sini, dan kita lihat nih untuk para investor juga untuk menarik garis trendline-nya seperti apa nih ya. Nah, ini kita tarik garis dari bawah sini, bisa tarik garis lurus.
membentuk satu uptrend channel. Dan ini ketika teman-teman ingin melakukan namanya hold saham, apakah saham ini masih bagus atau tidak, tentunya teman-teman juga harus realistis apakah dia keluar dari area trendline-nya atau tidak. Nah, inilah yang disebut dengan area trendline, teman-teman ya. Ini tarik garis lurus kembali dari sini. Ya, ini masih di area trendline channelnya. Nah, inilah yang memang berusaha, Arto nih berusaha juga nih dari bawah. Dia terus naik, kemudian dia tetap di area trendline channelnya di sini atau di area uptrendnya, dan dia tidak mau diajak turun juga nih di bawah, teman-teman ya. Ini masih bagus nih karena memang menyentuh area line yang memang di bawah, dan ini sebagai area supportnya, teman-teman ya. Jadi bisa menandakan bahwa support dan resistennya itu ada di area uptrend channel ini. Patut ketahui ketika teman-teman sudah memiliki barang di area bawah di sini dan masih hold, ini bisa melakukan taking profit dan dia bisa melanjutkan penurunan sebenarnya ketika sudah keluar dari area trendline channel ini, dan teman-teman bisa melakukan penjualannya di area sini. Ini yang memang teman-teman bisa lakukan nih untuk contoh case yang memang harus teman-teman lakukan. Ini bisa melakukan sell di area sininya juga, teman-teman ya. Dan setelah itu dia melanjutkan penurunan kembali. Nah, inilah yang memang disebut dengan fase uptrend dan cara untuk hold sahamnya itu bagaimana. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman bagaimana cara mengetahui untuk tren-tren dalam sebuah saham. Nah, kita ketahui bersama tadi sudah dibahas ada 4 fase atau state yang memang teman-teman juga harus ketahui, yaitu ada fase sideways-nya, kemudian fase uptrend-nya, kemudian fase sideways kembali ya untuk state 3-nya, dan ada state 4 itu ada fase downtrend. Nah, semoga bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih.